Kembali lagi dengan alur cerita, di mana cerita kali ini menceritakan tentang reinkarnasi sang petarung. Pertama, MC pun menceritakan tentang dirinya. Aku telah melalui ratusan reinkarnasi. Kehidupan pertamaku, aku melangkah ke dunia murim tanpa rasa takut. Hanya mempelajari teknik bela diri kelas 3 dan teknik pedang kelas 3. Tapi sebelum aku sempat mengayunkan pedangku, dia pun dihantam dan dibunuh secara tragis, ditebas oleh bandit. Namun aku dilahirkan kembali, membawa semua ingatan kehidupan masa laluku bersamaku. Meminjam tubuh orang lain, aku mengulangi kehidupanku. Aku memanfaatkan kesempatan yang datang secara tidak sengaja, dan aku pun memberikan segalanya. Aku percaya bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan oleh keinginan pantang menyerahku untuk menjadi yang terhebat di bawah langit. Scene pun berpindah. Di ujung tebing ada seorang kakek yang berdiri dan dihinggapi seekor kupu-kupu. Itu terlalu melelahkan, kata sang kakek. Hidupku diulang berkali seperti kepakan sayapmu, sungguh melelahkan. Ternyata itu adalah sang MC kita. Tidak ada lagi yang bisa kucapai. Aku sudah mewujudkan ambisiku untuk menjadi yang terhebat di bawah langit dan naik tahta dunia murim sejati. Jadi sekarang aku tidak tahu apakah itu lelucon yang kejam, tapi aku benar-benar rindu untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Dan terlihat sang MC pun menutup mata. Dan ketika matanya terbuka kembali, hal pertama yang dilihat adalah tangan yang seperti muda kembali. Sial, kata sang MC. Apa ini? Kenapa ini mulai lagi? Teriak sang MC. Hah, aku sudah muak. Aku bilang aku puas. Ku bilang aku ingin berhenti hidup. Aku lelah. Tuan muda, kata sang pelayan sambil menenangkan sang MC kita. Kenapa kamu terus mengatakan hal buruk seperti itu? Siapa? Dalam hati sang MC. Dan terlihat kenangan dengan orang tersebut. Ingatan ini dalam hati sang MC. Ingatan yang terpatri di tubuh ini datang kembali membanjiri rasa sakit. Tuan muda, apakah kau baik-baik saja? Aku menganggap pengasuhku sama seperti ibuku dalam hati sang MC, dan anak yang menganggapku seperti hiungnya. Alasan mengapa bajingan ini mati bunuh diri. Pria yang bunuh diri mulai berbicara tentang keinginannya untuk mengakhiri hidup segera setelah dia bangun. Pikir sang MC. Maafkan aku pengasuh, aku baru saja mengalami mimpi buruk, kata sang MC menenangkan pengasuhnya. Mimpi buruk? Kamu pasti mengalami mimpi seperti itu karena merasa tidak enak badan. Kamu sudah melewatkan makan selama berhari-hari. Kita harus memanggil dokter dulu, kata pengasuh MC. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Kalau begitu setidaknya makan dulu, pinta sang MC sambil terisak menangis. Tidak, aku tidak lapar. Aku ingin sendirian sekarang. Aku perlu memikirkan apa yang harus kulakukan dengan sisa hidupku. Suasana pun kembali mencekam. Tuan muda, mencari tahu. Aku salah bicara, kata sang MC sambil gelagapan. Kalau ada kecelakaan lagi, aku pasti gila. Apakah aku terlihat seperti orang gila? Sang pengasuh pun terkejut. Suasana pun terlihat berbeda. Dan juga sedikit caramu berbicara juga aneh, kata pengasuh. Dalam hati sang MC, aku harus memperbaiki cara bicaraku dulu. Selain itu, aku membuat keributan segera setelah aku bangun. Jadi aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku akan makan.
Aku akan makan sebentar lagi, kata sang MC. Tidak ada yang salah, aku berjanji. Terlihat senyum pun tersimpul di bibir pengasuh. Ya, aku mengerti. Aku akan menyiapkan beberapa hidangan favoritmu. Lalu sang pengasuh dan anaknya pun pergi. Kamu benar-benar harus tetap tenang, pinta sang pengasuh sambil membalikkan badan. Jangan terlalu khawatir. Tidak, jangan khawatir. Lalu terdengar pintu pun tertutup dan sang MC berbaring di kasur. Apakah itu berarti ini belum berakhir? Tanya sang MC. Kenapa ini dimulai lagi? Selama beberapa hari setelah itu, aku mengingat kembali ingatan di dalam tubuh ini. Karena ingatanku masih terjalin dengan ingatan yang terpatri di tubuh ini. Pemilik asli tubuh ini adalah Sok Jin Ho. Dia adalah anak haram dari keluarga Sok, salah satu keluarga terkaya di dataran tengah. Meskipun kaya raya, akungnya dia adalah anak yang lahir di luar nikah. Tidak peduli seberapa makmurnya lingkungan, di depan penghinaan keluarga terhadap anak haram, itu tidak ada artinya. Sok Jin Ho menjadi pesimis dengan situasinya. Perlahan-lahan mulai mengabaikan makannya dan menghabiskan hari-harinya hanya di tempat tertidur, seperti orang yang akan menunggu kematian. Pada akhirnya, Sok Jin Ho melepaskan ikatan duniawinya, dan pada saat itu aku yang mengambil alih tubuh ini dan melanjutkan kehidupannya. Seorang pemuda sepertimu melakukan bunuh diri, padahal akulah yang benar-benar ingin mati. Penghinaan keluarga, abaikan saja. Ada dua orang di sini yang lebih mencintaimu lebih dari apapun, yaitu anak pengasuh dan juga pengasuhnya. Tuan muda, panggil anak pengasuh tersebut. Kenapa kamu keluar dengan pakaian yang sangat tipis di cuaca yang dingin seperti ini? Tanya anak tersebut. Berpakaian tipis? Omong kosong apa itu? Kata sang MC. Jika aku memakainya lebih tebal, aku akan berguling-guling. Biarkan aku mengantarmu ke tempat tinggalmu, kata anak pengasuh tersebut sambil mendorong tuan muda. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Tanya pengasuhnya. Hari sudah larut dan cuacanya dingin. Aku punya banyak sesuatu dalam pikiranku, sehingga aku tidak menyadari hari sudah mulai gelap, kata sang MC. Lalu tiba-tiba mereka pun membopong sang MC untuk ke meja makan. Makan ini sebelum menjadi dingin, kata pengasuhnya. Tidak, kenapa kalian memperlakukanku seperti anak kecil? Tanya sang MC. Sampaikan keluhanmu setelah kesehatanmu pulih. Sang pengasuh pun mengomel. Apakah kau meninggalkan orang-orang ini untuk mati? Pikir sang MC, kau anak yang bodoh, sambil melahap makanannya. Sejak berinkarnasi sebagai Sok Jin Ho, aku tenggelam dalam kontemplasi yang mendalam. Pikiran yang belum pernah kumiliki, bahkan setelah ratusan masa kehidupan. Mungkin karena aku menerima kebaikan yang bukan milikku, atau mungkin karena tak ada lagi yang kuinginkan. Aku yang sudah berjuang melalui kehidupan berulang yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tidak ingin memahami pilihanmu. Namun, saat aku melihat cara mereka menatapku, aku merasa sulit untuk berpura-pura tidak menyadarinya dan terus hidup. Jadi, apa yang kuinginkan? Tanya sang MC. Hal apa yang tak bisa kau lepaskan bahkan dalam kematian? Tanyanya di dalam benaknya. Atas nama jiwa yang sudah mati, aku akan berusaha sekuat tenaga dengan sisa kekuatan spiritual untuk menyampaikan kemauan yang terpatri dalam tubuh ini. Wadahnya agak kecil juga ya,
kata sang MC. Sepertinya itu adalah keinginan yang tidak bisa dilepaskan. Membuktikan diri sebagai orang yang menaklukkan dunia murim. Aku menganggapmu menyedihkan, tapi aku akan memenuhi keinginanmu. Scene pun berubah. Ketika pagi hari, sang MC bangun dari tidurnya. Keinginan anak ini adalah untuk membuktikan dirinya. Dia pun keluar dari kamar tidurnya. Jadi untuk memenuhi keinginannya itu, dia pun memulai pelatihan. Seorang pedagang yang berurusan dengan kekayaan dalam jumlah besar, kehadiran seorang seniman bela diri yang sangat luar biasa menjadi sangat penting. Itu sebabnya seni bela diri pertama yang perlu kupelajari adalah teknik Haiji Heaven Flipping. Ini adalah seni bela diri peningkatan tubuh yang akan mengubah fisik biasa Sok Jin Ho. Dia pun memulai pelatihannya. Ini meletakkan dasar yang diperlukan untuk mempelajari rahasia yang diasah melalui teknik yang tak terhitung jumlahnya, yang kumiliki selama seumur hidup. Proses mengubah fisik bawaan seseorang memang menyakitkan, tapi tanpa proses menguasai seni divine ini mustahil. Terlihat sang MC pun kesakitan. Aku mengharapkan ini, tapi rasa sakitnya sangat luar biasa. Dalam benak sang MC, sedikit lagi, dia pun menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Yah, untuk saat ini sudah sukses. Akumulasi energi batin masih lambat, maupun mengumpulkan energi sambil bergerak merupakan suatu berkah tersendiri. Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Tuan muda, astaga, kamu berkeringat banyak di cuaca dingin seperti ini. Tuan muda, apakah kamu terluka di suatu tempat? Tanya pengasuhnya dengan muka khawatir. Pengasuh, yang benar saja, apakah aku terlihat kesakitan? Tanya sang MC. Ya, tidak juga, tapi memaksakan diri terlalu tiba-tiba bisa mengakibatkan konsekuensi yang serius, kata sang pengasuh. Pengasuh, ini bukan hanya latihan sederhana. Aku sedang berlatih seni bela diri. Seni bela diri? Tanya sang pengasuh. Ya, seni bela diri, karena aku harus menjadi lebih kuat untuk melindungimu. Jangan mengatakan hal seperti itu, kata pengasuh dengan penuh haru. Aku bisa melindungi diriku sendiri, jadi itu mungkin sulit, kata sang MC. Aku punya permintaan yang harus kupenuhi. Dalam benak pengasuhnya, permintaan? Tapi satu-satunya orang yang dia temui adalah Yon dan aku. Jika kau melihat Yon, suruh dia datang menemuiku. Aku juga punya sesuatu untuk diajarkan padanya. Iya, kata sang pengasuh. Tidak, sekarang saatnya untuk percaya daripada bertanya. Ini pertama kalinya aku melihat Tuan Muda begitu yakin. Aku akan mendukungmu, Tuan Muda, kata pengasuh sambil berlalu pergi. Scene pun berubah. Ketika Yon sedang berlatih bela diri bersama sang MC. Seperti yang kuduga, mataku tidak salah. Kau punya fisik yang ideal untuk mempelajari teknik Heavenly Extreme Iron Defense. Bagus, Yon. Kita akan berhenti di sini untuk hari ini, kata sang MC yang melihat latihan dari Yon tadi. Hehe, bagaimana tadi? Tanya Yon. Menurutmu aku menjadi lebih kuat? Kau masih jauh dari itu. Tapi kemajuanmu sangat cepat, kata sang MC. Jika kau terus berlatih dengan tekun dan mencapai kesuksesan besar, bahkan seni luar yang kuat tidak akan mampu menembus teknik Heavenly Extreme Iron Defense. Jadi teruslah bekerja keras. Aku tidak percaya kamu berusaha sekuat tenaga pada orang sepertiku, kata Yon. Aku akan bekerja keras untuk membantumu, Tuan Muda. Jangan meremehkan dirimu sendiri, kata sang MC. Kamu mirip dengan adikku. Yon pun sangat terharu, lalu memeluk Tuan Muda. Tuan Muda, anak ini. Bau sekali dalam pikiran sang MC. Minumlah air yang menyegarkan, kata sang pengasuh sambil membawakan air. Terima kasih. Hei, jangan pindahkan itu ke sana.
Ayo cepat, tahukah kamu bahwa tamu akan besok datang? Lakukan dengan cepat, perintah pengasuh kepada Yon. Ada apa ribut-ribut itu? Bukankah aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa perayaan ulang tahun ke-70 Tetua Agung adalah lusa? Ah benar, aku lupa, kata sang MC. Apakah kamu akan baik-baik saja? Tentang apa? Tanya sang MC. Kamu harus menghadapi saudara-saudaramu. Itu pasti masih sulit bagimu. Sulit? Pengasuh, kata sang Yon. Menurutmu siapa yang harus kau khawatirkan? Yang seharusnya khawatir adalah mereka. Mereka? Tanya sang pengasuh. Ya, bagaimana Tuan Muda berubah begitu banyak sejak kejadian itu? Dalam benak pengasuh. Karena Tuan Muda sangat bersemangat, aku juga tidak boleh ketinggalan. Aku sudah mengurus hadiahnya, jadi pergilah tanpa khawatir. Hadiah? Bukankah kita kekurangan uang? Siapa bilang segala sesuatu harus dibeli dengan uang? Pakaian yang kamu kenakan juga dibuat olehku, kata sang pengasuh. Dia pun memandang baju yang dia kenakan. Terkadang masih mengejutkan dalam benak sang MC melihat orang yang mencintai dan ikuti aku seperti ini. Bagus, kata sang MC. Dengan pengasuh dan Yon yang kami bisa andalkan, aku yakin aku akan kembali dengan selamat. Benar, kata sang pengasuh. Aku mendengar bahwa tokoh-tokoh terkemuka dari 9 sekte besar akan menghadiri perayaan ke-70 Tetua Agung. Jika kamu menarik perhatian mereka, kamu mungkin punya kesempatan untuk menjadi murid mereka, bukan? 9 sekte besar? Tanya sang MC. Itu bukan masalah besar, katanya. Scene pun berpindah. Ketika mereka sudah bersiap untuk pergi ke acara perayaan ke-70 tahun Tetua Agung. Tuan Muda, hari perayaan ke-70 akhirnya tiba, kata sang pengasuh sambil menyiapkan pakaian sang MC. Pengasuh, apakah kau tidak terlalu bersemangat? Tentu saja. Ini adalah hari untuk menunjukkan seberapa besar transformasi Tuan Muda kami. Bukankah kamu akan mengejutkan semua orang? Tapi pengasuh, kau yang bilang aku yang paling keren. Tidak, kamu sudah banyak berubah, kata Yon. Matamu menjadi lebih intens, fisikmu menjadi lebih kuat, dan kamu juga menjadi lebih percaya diri. Ya, aku harus berubah karena ada orang yang percaya padaku, kata sang MC. Kedepannya akan banyak perubahan, tidak hanya pada penampilanku saja. Hari ini menandai langkah pertama kita. Aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi atau transformasi apa yang akan terjadi. Tapi kalian berdua, maukah kalian terus mempercayaiku dan mengikuti di masa depan? Tanpa keraguan lagi Tuan Muda, jawab pengasuh. Dan Yon pun berkata, kami akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi, kata sang MC.